Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu tentang akuntansi biaya manfaat pensiun yang beranggotakan saya sendiri Diva Erlina NPM 1901020056 dan teman saya Anissa Firnanda 1901020098. Akuntansi biaya manfaat pensiun yaitu dapat diterjemahkan sebagai program pensiun yang merupakan salah satu bagian penting dari program balas jasa yang diselenggarakan pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pernyataan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kapan biaya manfaat pensiun harus diakui sebagai beban atau beberapa jumlahnya dan informasi apa yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemberi kerja sehubungan dengan program pensiun. Yang selanjutnya yaitu akuntansi biaya manfaat pensiun yang bertujuan untuk mengatur akuntansi dan mengungkapkan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi biaya manfaat pensiun. Tujuannya yaitu mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja, mengharuskan entitas untuk mengakui liabilitas dan beban. Liabilitas sendiri jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Beban yaitu jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Yang selanjutnya yaitu ada lembaga dana pensiun. Dana lembaga pensiun sendiri dikelola oleh lembaga dana pensiun yang tugasnya lembaga dana pensiun adalah mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam mengelola dana masyarakat, dana pensiun dapat berbentuk dalam hukum. Dana pensiun pemberi kerja yang disingkat sebagai DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan yaitu DPLK. Dibandingkan dengan tujuan perusahaan yang berorientasi ke pasar dan mencari keuntungan, dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Laporan keuangan dana pensiun yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku khusus untuk dana pensiun sendiri. Yang selanjutnya ada dalam melaksanakan perjanjian pensiun. Dana pensiun dapat memilih dua jenis, yaitu program pensiun dan program pensiun iuran pasti. Di sini program pensiun sendiri adalah pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti PPIP yang menyebutkan definite plan untuk PPMP dan definite contribution plan untuk PPIP. Program pensiun iuran pasti sendiri yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dilakukan pada rekening masing-masing peserta masyarakat. Yang selanjutnya ada hubungan antara DPPK dan DPLK terhadap program pensiun PPMP dan PPIP. Di sini kita dapat melihat bahkan tersebut. Yang penjelasannya yaitu pemberi kerja dan karyawan mengiur kepada dana pensiun pemberi kerja. Dana tersebut dikelola dalam bentuk berbagai investasi, kemudian dibayarkan kepada karyawan penerima pensiun dalam bentuk PPMP atau PPIP. Yang selanjutnya di sebelah kanan, pemberi kerja atau karyawan atau pekerja mandiri mengiur kepada dana pensiun lembaga keuangan yang kemudian dibayarkan kepada karyawan atau pekerja mandiri dalam bentuk PPIP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan akuntansi dana pensiun.
Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kalau program pensiun itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada PPMP dan PPIP. Sedangkan untuk lembaga dana pensiunnya itu berupa DPPK dan DPLK. Kalau DPPK itu dapat mengurusi penyelenggaraan PPMP dan PPIP, sedangkan kalau DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP saja. Nah, permasalahan akuntansi dan pelaporan dana pensiun itu pada dasarnya mencakup yang pertama, pengakuan dan pelaporan piutang jasa masa lalu dan kewajiban aktuaria khusus untuk PPMP. Biaya jasa lalu atau prior service cost itu biaya atas masa kerja karyawan sebelum dimulainya program pensiun atau diberlakukannya perubahan program pensiun. Biaya jasa lalu ini itu seringkali disebut tunjangan yang berlaku surut, dan jasa masa lalu tersebut oleh pemberi kerja diakui sebagai biaya-biaya yang belum dibayar atau jangka panjang dan dilaporkan sebagai utang jasa masa lalu atau utang program pensiun. Bagi dana pensiun pos tersebut diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan dilaporkan dalam rekening piutang jasa masa lalu. Kemudian yang kedua ada pengungkapan. Jadi agar laporan keuangan dana pensiun itu dapat dipakai oleh pihak-pihak yang memerlukan, maka perlu diungkapkan secukupnya dalam catatan atas laporan keuangan dana pensiun. Selanjutnya yang ketiga itu ada penilaian aktiva. Nah, berbeda dengan laporan keuangan perusahaan yang terdiri atas laporan neraca, laba rugi, kemudian laba ditahan, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Kalau dana pensiun ini itu menambah dua laporan lagi, yaitu ada laporan aktiva bersih. Kemudian penilaian aktiva dana pensiun itu tidak termasuk piutang jasa masa lalu yang belum jatuh tempo dikurangi seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria, dan total seluruh aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun itu pada tanggal pelaporan. Selanjutnya yaitu peran aktuaris dalam akuntansi dana pensiun. Jadi karena masalah-masalah yang berhubungan dengan program pensiun ini menyangkut judgement aktuarial yang rumit, nah aktuaris ini diperlukan untuk menjamin bahwa program tersebut itu sesuai dengan kelompok karyawan yang tercakup dalam program. Aktuaris sendiri ini merupakan seseorang yang terlatih untuk memperkirakan kejadian-kejadian yang akan datang dan pengaruh-pengaruh keuangannya. Nah, aktuaris ini nanti akan melakukan perkiraan atas tingkat mortalitas, kemudian turnover karyawan, tingkat bunga dan penghasilan, kemudian tingkat gaji di masa datang, serta perkiraan lain yang diperlukan untuk menjalankan program pensiun. Nanti perusahaan itu sepenuhnya menggantungkan pada bantuan aktuaris ini dalam mengembangkan, menerapkan, dan mendanai program pensiun. Selanjutnya, kewajiban pensiun atau utang. Nah, masalah penting dalam akuntansi pensiun itu adalah menentukan berapa jumlah kewajiban pensiun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Dan sebagian besar akuntan itu sepakat bahwa kewajiban pensiun perusahaan itu merupakan kompensasi kepada pegawai yang ditangguhkan atau ditunda dalam jangka waktu yang ditentukan dalam program pensiun. Kemudian terdapat beberapa cara untuk mengukur jumlah kewajiban kompensasi yang ditunda ini. Yang pertama itu hanya berdasarkan pembayaran yang ditetapkan kepada karyawan. Nah, pembayaran yang ditetapkan itu merupakan jumlah yang telah ditentukan akan diterima oleh karyawan setelah karyawan tersebut tidak dapat memberikan jasanya lagi kepada perusahaan. Kemudian yang kedua itu berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditunda selama seluruh masa kerja karyawan, baik yang ditetapkan maupun yang tidak ditetapkan, dengan tingkat gaji sekarang. Pengukuran kewajiban pembayaran pensiun ini sering disebut utang pembayaran pensiun yang diakumulasikan atau accumulated benefit obligation. Kemudian juga ada pengukuran jumlah kompensasi yang ditangguhkan, yaitu berdasarkan masa kerja yang ditetapkan dan tidak ditetapkan dengan tingkat gaji di masa yang akan datang. Kemudian ada komponen biaya pensiun. Komponen biaya pensiun ini ada 5 komponen. Yang pertama yaitu biaya jasa. Biaya jasa yang diakui dalam suatu periode itu nanti harus ditentukan
sebesar nilai sekarang pembayaran pensiun yang dihitung berdasarkan formula pembayaran pensiun untuk jasa karyawan selama satu periode. Kemudian yang kedua ada bunga utang. Komponen bunga yang dimaksud itu adalah bunga untuk suatu periode atas kewajiban pembayaran pensiun yang diperkirakan pada periode yang bersangkutan. Untuk tarif yang digunakan untuk menghitung bunga itu harus mencerminkan tarif yang dapat digunakan untuk pembayaran pensiun secara efektif. Kemudian yang ketiga ada hasil aktual aktiva pensiun. Aktiva pensiun ini biasanya diinvestasikan dalam saham, obligasi, real estate, dan untuk mendapatkan hasil yang layak dengan risiko minimum. Aktiva pensiun dalam suatu periode itu bertambah karena kontribusi perusahaan dan hasil aktual dari aktiva pensiun, dan berkurang karena pembayaran pensiun kepada karyawan yang sudah tidak bekerja. Kemudian selanjutnya ada amortisasi biaya jasa sebelum ditangguhkan. Jasa sebelumnya ditangguhkan itu adalah bertambahnya kewajiban pembayaran pensiun di masa yang akan datang akibat dihargainya jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada tahun-tahun sebelum berlakunya atau diperbaharuinya program pensiun. Kemudian untuk amortisasi itu ada dua metode amortisasi yang dapat digunakan untuk biaya jasa masa lalu. Yang pertama itu ada metode tahun-tahun jasa atau years of service method. Kemudian yang kedua ada metode garis lurus atau straight line method. FASB itu lebih menyarankan penggunaan metode tahun-tahun jasa. Dan yang terakhir ada amortisasi laba atas rugi bersih. Jumlah biaya pensiun itu dapat berubah dalam jumlah yang besar karena terjadinya perubahan yang tidak terduga, dan dalam jumlah yang besar nilai pasar aktiva pensiun juga dapat disebabkan karena terjadinya perubahan asumsi-asumsi aktuarial yang mempengaruhi jumlah kewajiban pembayaran pensiun. Apabila laba rugi tersebut itu berpengaruh hanya terhadap laporan keuangan periode realisasi atau terjadinya, itu dapat mengakibatkan fluktuasi yang besar terhadap jumlah biaya pensiun. Nah, untuk mengurangi fluktuasi biaya pensiun dari periode ke periode, itu akuntan dapat menggunakan teknik-teknik perataan atau smoothing teknik. Selanjutnya, laporan keuangan dana pensiun. Sesuai dengan pasal 52, laporan keuangan dana pensiun yang disampaikan kepada Menteri Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan dana pensiun itu terdiri atas laporan keuangan dan laporan portofolio investasi. Kemudian laporan keuangan dana pensiun itu selain berisi jenis-jenis laporan keuangan standar, itu juga terdapat laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva. Untuk laporan keuangan dana pensiun itu juga memuat informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh pengelolaannya, kemudian juga ada akumulasi manfaat pensiun, kemudian ada perubahan atas sumber daya dan manfaat pensiun yang nanti disajikan dalam perubahan aktiva bersih. Dan laporan ini tuh berisi tentang perubahan aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang terperinci atas pertambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Kemudian yang terakhir itu ada faktor penting lainnya bagi pemakai laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan dana pensiun, pemakai laporan itu perlu mendapat penjelasan mengenai kegiatan selama suatu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan peraturan dana pensiun. Dengan demikian, itu pemakai laporan keuangan dapat menentukan kebijakan atas informasi yang telah diperolehnya. Faktor lain yang diperlukan pemakai itu adalah laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan, dan juga posisi keuangan dana pensiun pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada informasi penting lainnya yang diperlukan oleh pemakai laporan, itu adalah penjelasan mengenai kebijakan atau arahan investasi serta perhitungan kewajiban aktuaria berdasarkan laporan aktuaris terakhir. Yang terakhir yaitu pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan itu jika jumlah yang didanai atau mengkredit kas
oleh perusahaan kepada badan pensiun itu lebih kecil dari biaya pensiun tahun tersebut, maka akan timbul biaya pensiun terutang. Nah, biaya pensiun terutang itu disajikan sebagai utang jangka panjang atau utang jangka pendek tergantung pada waktu pembayarannya. Tetapi jika jumlah yang didanai ke badan pensiun itu lebih besar daripada jumlah yang dibebankan sebagai biaya pensiun, maka perbedaan jumlah tersebut itu merupakan aktiva. Nah, dan aktiva yang timbul tersebut disebut biaya pensiun dibayar di muka dan disajikan sebagai aktiva lancar atau aktiva lain-lain tergantung sifatnya. Kemudian jika utang pembayaran pensiun itu diakumulasi lebih besar dari nilai wajar aktiva pensiun, maka perlu diadakan pencatatan utang tambahan dengan mendebit rekening aktiva tak berwujud, biaya pensiun ditangguhkan dan atau sebagai kontra rekening modal. Nanti jika debitnya itu lebih kecil daripada biaya jasa sebelumnya ditangguhkan, jumlah tersebut dilaporkan sebagai aktiva tidak berwujud. Namun jika debitnya itu lebih besar daripada biaya jasa sebelumnya ditangguhkan, maka jumlah kelebihannya dilaporkan sebagai kontra rekening modal. Kemudian yang selanjutnya itu dalam catatan atas laporan keuangan. Karena program pensiun penting untuk pemahaman atas posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas perusahaan, maka terdapat beberapa informasi yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu ada deskripsi mengenai program pensiun, yaitu meliputi kelompok karyawan yang tercakup, jenis formula pembayaran, kemudian ada kebijakan pembayaran, ada jenis-jenis aktiva pensiun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu komponen biaya pensiun dalam suatu periode, kemudian juga ada perhitungan rekonsiliasi status pendanaan program pensiun dengan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam posisi keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir itu tingkat diskonto rata-rata dan tingkat kenaikan kompensasi yang digunakan untuk mengukur kewajiban pembayaran pensiun dan tingkat hasil rata-rata jangka panjang atas aktiva pensiun. Sekian persentase dari kami kelompok 9. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam kami menyajikan presentasi ini, kami dari kelompok 9 mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.